belasungkawa atas meninggalnya almarhumah. Di kalangan umat Buddha, di karangan bunga itu ada salah satu ciri khas di saat menyatakan belasungkawa kepada seseorang yang telah meninggal. Tulisannya bahasa Latin, tulisan Latin, bahasanya bahasa Pali India kuno ya. Tulisannya Anicca Wata Sangkara atau Sabe Sangkara Anicca. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal, tidak langgeng atau owah gingsing. Tanpa kecuali orang tua, mama kita, atau siapapun yang lahir di dunia ini mempunyai sifat dasar tidak kekal, tidak ada yang abadi. Pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itu sudah menjadi hukum alam. Kamu beragama apapun, kamu suku bangsa apapun, seseorang yang pernah lahir pasti akan mengalami kematian. Kematian seseorang disebabkan oleh beberapa faktor. Di dalam Dhamma dikelompokkan menjadi 4 agar mudah dipahami tentang penyebab-penyebab kematian ini. Sang Buddha menggunakan perumpamaan, menggunakan matinya api pelita atau api lilin. Itu bisa disebabkan karena 4 kondisi, 4 faktor. Faktor yang pertama, matinya api pelita disebabkan karena minyaknya habis. Itu apinya akan mati. Karena sumbunya habis, itu apinya mati. Berbarengan ya, minyak dan sumbu habis, itu apinya bisa mati. Kemudian faktor yang keempat, karena tertiup angin, itu apinya mati. Ini Sang Buddha menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan dhammanya. Ada seseorang yang meninggal, penyebabnya karena batas usia rata-rata manusia telah habis. Batas usia rata-rata manusia saat ini kurang lebih 70-75 tahun. Jadi kalau ada seseorang yang berusia lebih dari 75 tahun ya, itu boleh katakan mendapat bonus. Kemudian ada juga seseorang yang meninggal karena karma-karmanya habis. Kemudian yang kedua, berbarengan batas usia rata-rata habis, karmanya habis berbarengan. Ini juga mengalami kematian. Dan yang keempat, faktor lain, misalnya karena satu kecelakaan, itu menyebabkan seorang meninggal. Seseorang yang telah meninggal akan melanjutkan kehidupan-kehidupan berikutnya sebelum seseorang itu mencapai pembebasan atau mencapai nibbana. Ada kurang lebih 31 alam kehidupan yang akan dilalui oleh seseorang yang telah meninggal dengan menggunakan 4 cara tumbal lahir itu. Ada yang menggunakan rahim ya, kandungan seperti manusia, hewan, dan binatang. Apabila ada ikatan masih kuat dengan keluarga ini, nanti yang meninggal orang tua atau mama Anda pun bisa masuk dalam keluarga lagi sebagai cucu atau cicit. Masuk lagi apabila ikatannya masih kuat. Ada yang melalui telur, ada yang melalui kelembapan, ada yang melalui secara spontan. Orang yang terlalu baik dan terlalu jahat bisa langsung masuk surga maupun masuk neraka. Secara pasti orang tua yang baru saja meninggal masuk di alam mana, secara pasti kita tidak tahu. Ibarat seseorang yang melakukan satu perjalanan, seorang yang telah meninggal, sudah menjadi kewajiban dari anak-anak mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa. Jasa-jasa baik yang diperbuat keluarga ini bisa mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia yang dimiliki, itu mendorongnya terlahir di alam bahagia. Ada beberapa cara pelimpahan jasa di samping kita membaca sutra, membaca kitab suci yang kita baca tadi. Kita telah bersama-sama membaca sutra atau kitab suci yang isinya tentang Buddha Amitabha.
Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Dan juga di samping doa, secara tradisi juga di depan peti jenazah dipersembahkan saji-sajian makanan. Sekalipun makanan itu ditaruh tetap utuh di situ, tidak detail, tidak berkurang, namun juga ada nilai manfaatnya sebagai bentuk simpatik kepada yang telah meninggal, sehingga merasa diperhatikan, merasa dipedulikan yang hidup ini. Dengan rasa kepedulian yang hidup, yang meninggal arwahnya akan untuk kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang diciptakan itulah akan mendorongnya telahirnya di alam surga bahagia. Dan juga di sekitar peti jenazah, di atas peti jenazah, di samping itu sebagai dekorasi untuk membuat indah peti mati, namun juga mengandung satu pesan bahwa bunga sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal. Kita pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Semoga dengan niat baik keluarga dalam beberapa hari ini membawakan doa, membawakan pelimpahan jasa. Apabila almarhumah saat ini belum terkondisi di alam bahagia, belum terlahir di alam surgawi, belum tenang, damai, dan bahagia, arwahnya segera menikmati alam kebahagiaan, alam surgawi, dan juga keluarga yang ditinggalkan, merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang meluli terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan dan mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.